Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Dan tamu saya malam ini spesial ya, datang jauh-jauh dari komunitas MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan tamu-tamu saya malam ini setelah yang berikut ini. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di era kemerdekaan, RRI terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menghadapi berbagai tantangan teknologi dan dinamika sosial, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dari siaran analog hingga digital, dari radio gelombang pendek hingga streaming internet, RRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. Dengan moto sekali di udara, tetap di udara, RRI membuktikan komitmennya dalam menyuarakan kebenaran dan membangun kesadaran nasional. Menjawab tantangan era transformasi digital, RRI mulai mengembangkan diri menjadi RRI Digital. Portal berita RRI, PPID, RRI Net, Audio Library, dan medsos di semua platform digital. RRI akan terus berinovasi dan siap bersaing di era konvergensi media. Sekali di udara, tetap di udara. Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan komunitas MGBK, yaitu Musyawarah Guru Bimbingan Konseling, dan sudah hadir bersama saya malam ini Ketua dari komunitas Ibu Eka Yuniarti. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ani. Terima kasih ya sudah datang jadi tamu saya di Ngobras setelah deal-dealan yang cukup yang cukup panjang. Dan juga ada Wakil Ketua Ibu Azizatul Karimah. Assalamualaikum Ibu Azizah. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah hadir menjadi tamu di Ngobras malam ini. Ya, Oke, Bu Eka, ini kita mau kenalan dulu nih Bu sama komunitas MGBK yang mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Kalau di Sumeneb itu ternyata ada loh komunitas yang khusus ngurusin urusan konseling gitu, yaitu MGBK ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih Bu Eka, seperti apa komunitas MGBK? Ya, MGBK itu Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Kebetulan waktu itu kita mendirikan pada tahun 1993. Cukup lama juga ya, sekitar. Saya SD tuh Bu. Iya, 31 tahun. Saya juga belum ke sini. Saya baru ke sini tahun 2003. Saya baru ke sini. Iya. Di sana ada beberapa memang tujuan kita untuk membentuk komunitas MGBK tersebut. Salah satunya itu kita ingin agar guru-guru BK itu menjadi profesional. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti dengan kita mengadakan pertemuan mengharapkan agar guru-guru BK itu mendapatkan wawasan tentang layanan terhadap peserta didik itu kayak gimana, terus layanan konseling atau layanan-layanan yang memang kita bisa berikan kepada peserta didik di sekolah.
Nah, di samping itu juga nanti kita memberikan layanan kepada peserta didik terhadap siswa-siswa, baik siswa-siswa yang bermasalah maupun siswa-siswa yang berprestasi. Begitu juga kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang bentuk-bentuk layanan BK itu kayak gimana sih, seperti itu Bu Ani. Oke, dari 93, wah ini sudah cukup lama, 31 tahun sampai sudah sekarang. Lebih dari dewasa sepertinya. Tapi kita baru akan mau menjadi remaja. Oke, baik Bu Aziza barangkali ingin menambahkan seperti apa sih Bu komunitas MGBK ini? Sebenarnya untuk program selanjutnya kami berharap MGBK tidak hanya untuk komunitas saja, tapi kita juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat luas kaitannya dengan dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak akan bisa sukses tanpa adanya dukungan orang tua dan masyarakat khususnya. Jadi tidak cukup sekolah saja, tapi bagaimana 3 pilar itu dapat bekerja sama dengan baik, ada visi misi yang sama, ada tujuan yang sama, dan ada perlakuan yang sama, sehingga harapan kedepannya bahwa kita dapat mencetak para generasi bangsa yang sesuai dengan harapan bangsa ini ke depannya. Itu saja Ibu. Visi misinya apa nih Bu Aziza? Kan kita di SMP ya Bu, komunitas untuk SMP, siswa SMP. Kalau siswa SMP itu kan tugas besarnya adalah bagaimana anak menemukan identitas dirinya, bagaimana anak mengenal jauh ke dalam siapa sih dirinya, di mana apa saja kekuatan saya dan apa kelemahan saya. Dan itu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan juga guru, seperti itu. Jadi selain pengembangan terhadap anggota komunitas, tapi kita juga bisa untuk masyarakat luas. Itu saja. Oke. Nah, untuk guru BK sendiri nih Bu Eka, apa saja sih sebenarnya tugas dari guru BK itu? Kan selama ini ya kayak misalnya kita di zaman sekolah dulu, guru BK itu sebenarnya guru yang paling ditakutin loh Bu. Polisi sekolah. Kayak polisi sekolah gitu kan. Jadi kayak misalnya kita melakukan pelanggaran atau terlambat atau apapun itu yang sifatnya negatif itu biasanya urusannya sama guru BK gitu. Ini gimana sih? Sebenarnya gini, tugas guru BK memang sekarang menjadi image bahwa BK itu merupakan polisi sekolah karena hal-hal yang bersangkut paut dengan tatib, tentang siswa yang bermasalah, siswa yang memiliki tidak mau misalnya mengerjakan PR dan sebagainya gitu ya, itu pasti urusan BK. Tapi sebenarnya intinya seperti ini Bu Ani, bahwa BK itu tidak berpusat pada masalah siswa saja, tetapi BK itu terhadap minat dan bakat siswa yang kita ini. Jadi tidak hanya siswa-siswa yang bermasalah saja itu garapan guru BK, tetapi anak-anak yang memang cerdas, istilahnya cibi ya, cerdas intelektual terus bakat intelektual, itu juga menjadi garapan guru BK. Jadi kalau misalnya mengenai kedisiplinan, itu sebenarnya tidak terfokus pada guru BK saja. Sebenarnya itu lebih cocok pada guru, kan di sekolah itu ada penegak disiplin. Penegak disiplin. Sebenarnya itu yang lebih wewenang dibanding guru BK. Nanti ketika siswa itu misalnya bermasalah ya terhadap pelanggaran tatib dan sebagainya. Nah, itu kan pertama kali akan diatasin dulu dengan penegak disiplin. Nah, nanti setelah penegak disiplin ke BK, ada alurnya. Ada alurnya sebenarnya. Sebenarnya pakai penegak disiplin dulu karena setiap sekolah saya yakin punya penegak disiplin. Anggotanya siapa Bu? Itu biasanya dari guru-guru mapel yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, setelah penegak disiplin itu menangani anak-anak yang bermasalah ya, baru ke BK. Tapi BK ini hanya memberikan layanan, bukan untuk menghukum siswa tersebut. Jadi BK itu memberikan layanan, kenapa nih anak tersebut ini bermasalah. Jadi bukan hanya di-judge, oh kamu melakukan kesalahan maka kamu harus misalnya membersihkan kamar mandi atau mengambil sampah-sampah, itu bukan seperti itu. Jadi
tugas guru BK ketika anak itu bermasalah, kita memberi pelayanan. Pelayanan itu kita di sana itu menjadi sahabat siswa tersebut. Kita tidak mengejudge bahwa anak tersebut itu anak yang nakal gitu ya, anak yang bermasalah, tapi kita mencari permasalahan, akar permasalahan dari anak ini apa. Apakah memang anak ini bermasalah? Oh, karena anak ini memiliki keluarga yang broken. Oh, anak ini ternyata orang tuanya itu bekerja di Kalimantan atau di Malaysia dan sebagainya, sehingga dia butuh kasih sayang. Seperti itu. Jadi BK itu bukan hanya tidak memberikan punishment ya Ibu? Tidak memberikan punishment, tapi gimana caranya guru BK itu bisa menjadi sahabat siswa. Dan ada tanda petik bahwa guru BK itu tidak memberikan julukan kepada siswa yang bermasalah bahwa siswa itu adalah anak-anak yang nakal, bahwa siswa itu anak-anak yang tidak berpotensi, tapi tidak. Justru kita mempunyai mindset bahwa anak-anak bermasalah ini menjadi garapan kita. Gimana anak-anak yang bermasalah ini bisa berubah total. Dan tidak anak-anak bermasalah saja. Jadi anak-anak yang memang berpotensi untuk mengembangkan potensinya, dia bisa mengembangkan semaksimal mungkin. Seperti itu Bu Ani. Oke, jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, katakanlah pelanggarannya cukup berat ya, misal merokok atau dia ketahuan berbuat sesuatu yang asusila lah istilahnya mohon maaf. Kalau peran guru BK di sini adalah hanya memberikan bimbingan, pelayanan kepada mereka, menjadi sahabat mereka. Kemudian pertanyaannya, apakah anak-anak yang dalam tanda kutip nakal tersebut itu tidak akan mendapatkan punishment atau hukuman nih Bu? Atau kalaupun ada, kenapa bukan guru BK yang memberikannya gitu? Gini Bu Ani, sekali lagi guru BK itu hanya memberikan layanan konseling. Layanan konseling yang ada di guru BK itu macam-macam. Kita bisa layanan konseling kelompok, layanan konseling individu, gitu ya. Nah, memang banyak kasus yang memang pada di sekolah itu tentang anak-anak yang bermasalah. Tapi guru BK itu sekali lagi tidak boleh memberikan punishment. Kita mencari akar permasalahan siswa tersebut. Saya pernah punya pengalaman Bu Ani waktu di pulau di Sepanjang. Itu dia menggunakan obat-obat terlarang, gitu ya. Tapi di sana itu dia bukan pakai ganja, narkotik, enggak. Jadi aki dicampur apa sih kalau misalnya puntungnya rokok itu abu-abunya rokok terus sama jus itu diminum, gitu ya. Nah dan itu udah masuk kenakalan yang tingkat tinggi ya, kenakalan tingkat tinggi. Kalau misalnya memang kita mau bicara setiap sekolah, oh ya sudah drop out saja itu anak itu dikeluarkan karena anak itu mencemarkan nama baik. Tetapi saya memberikan kesempatan agar anak ini untuk berubah. Jangan dikeluarkan, biarkan saya yang nanganin itu. Di samping itu juga siswa tersebut itu karena sudah doping dengan hal-hal seperti itu, akhirnya dimencuri di masyarakat. Sampai waktu itu pernah kepergok dengan masyarakat, tidak dihukum. Tetapi saya memiliki trik ini, saya dekatin dia. Kenapa dia bisa seperti itu, gitu ya? Ternyata orang tuanya itu bekerja di Kalimantan, yang selama ini dari kecil ditinggal sama orang tuanya dan dia tinggal dengan neneknya. Intinya dia butuh kasih sayang, kompensasi gitu ya. Kompensasi, saya melakukan kompensasi dengan cara seperti ini biar orang-orang itu mengenal saya. Dia cari perhatian dengan gitu, cara yang nggak benar yang tidak benar seperti itu. Akhirnya saya dekatin, saya cari permasalahan terus, saya ke rumahnya, berkunjung rumah, silaturahmi terus ini. Akhirnya saya menjadi teman dekatnya dia. Jadi kemana-mana kita berdua jalan-jalan sampai teman-teman saya, rajanya preman. Apa sih? Kalau misalnya ketuanya preman, jadi saya dianggap ketuanya preman gitu ya, ketua preman dari anak-anaknya. Oh anak-anak ini bisa bisa luluh gitu ya. Ya alhamdulillah lama-lama mereka berubah. Walaupun kita tidak bisa menginginkan mereka itu harus berubah secepatnya, tidak. Karena mereka itu sudah melakukan lebih dari 1 tahun. Dan kita butuh proses untuk merubahnya, tidak secepat kilat. Jadi waktu itu saya
1 bulan pertama pendekatan, terus 1 bulan kedua saya pengen menelusuri ini apa permasalahannya sampai 1 tahun alhamdulillah dia bisa berubah. Oh, Iya, keren ya. seperti itu Bu. Ada juga kasus ini perempuan, dia pernah melakukan hubungan seks ya. Ini SMP gitu ya, SMP ya. oke. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Terus di samping itu juga dia punya geng. Itu kalau misalnya dikumpul dengan geng dia minum-minum. Tidak hanya minum saja, ini ngerokok padahal perempuan. Status di keluarganya dia adalah keluarga yang bagus gitu ya. Bukan broken home. Bukan broken home Oke. gitu ya. Dan Ini kebalikannya yang tadi. ya kebalikan yang tadi. Enggak, yang tadi itu kan karena keluarganya itu kan bekerja di Jauh. Jauh. Intinya dia butuh kasih sayang. Oke, yang ini keluarganya ini dia bekerja dua-duanya. Jadi Sibuk banget. Sibuk Tidak ya ada dari pagi perhatian. sampai malam, pagi Oke. sampai malam. Ketika anaknya itu bergaul dengan siapapun, that's no problem gitu ya. Oke, dengan siapapun. Nah, terus dia bergabung dengan geng-geng dan di situ gengnya bebas. Orang tuanya tidak. Itu di pulau juga, Bu? Enggak, malah di Sumeneb sendiri. Oh, di gitu Sumeneb ya? Oh, oke. Yang orang tuanya memang terpandang ya Iya, maksudnya iya, gitu ya. iya. Nah, terus dia pulang sampai malam enggak menjadi masalah. Akhirnya terus seperti itu melakukan hubungan seks gitu ya. Terus minum-minuman, terus juga ngerokok. Saya memposisikan saya sebagai teman. Oke, kalau misalnya mungkin sekolah yang lain sudah dikeluarkan saja. Ya, Ini kalau karena misalnya pelanggarannya udah pelanggaran berat. berat banget. Ini udah mungkin masuk poin 100 gitu ya, yang tidak bisa ditolerir lagi. Tapi saya bisa berharap gini, anak ini bisa berubah gitu ya. Kenapa kita tidak berusaha untuk merubahnya? Karena kan pendidikan itu kan dari kementerian semua mendapatkan pendidikan yang sama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Walaupun memang dalam kenyataannya itu mereka itu memiliki suatu permasalahan. Tapi Akhirnya? akhirnya seperti ini. Saya tanya permasalahannya, terus di akhirnya iya orang tua saya bekerja, terus bekerja saya tidak terkontrol. Akhirnya saya Mencari ikut, perhatian di ya, luar. teman. Terus akhirnya kamu minum itu 1 hari itu berapa Bu? Kalau misalnya itu minuman saya itu bukan whisky lagi tapi tingkat tinggi gitu ya. Jadi apa kalau misalnya minuman-minuman apa ya namanya ya, kalau misalnya minuman Yang mahal-mahal. yang mahal gitu ya. Nah, terus ngerokok itu kamu berapa 1 bungkus? Wah, itu mah lebih dari 5 dan sebagainya gitu ya. Ketika Amazing ya? ketika berkumpul dengan teman-teman seperti itu. Terus akhirnya saya dekatin, bisa enggak kamu mengurangi dikit saja gitu ya. Akhirnya dari yang 1 hari itu dia habis 3 botol, akhirnya 2 botol. Terus jadi dalam jangka waktu 1 tahun apa 2 tahun, akhirnya dia bisa ngelepas. Terus yang ngerokok pun juga dari beberapa bungkus akhirnya tinggal 1, terus akhirnya bisa lepas. Dan sekarang dia bisa mungkin udah kuliah. Intinya gitu ya. adalah Intinya kita tidak adalah seorang guru BK gimana bisa memposisikan dan bisa membangun secara Mental. lebih mental peserta didiknya agar bisa lebih dia meningkatkan maksimalkan tentang potensi dirinya. Karena memang setiap anak dia memiliki bakat yang terpendam sendiri, tidak ada yang sama, dan itu kita harus pupuk. Kira-kira ini peserta didik kita, anak murid kita ini kayak gimana sih maunya? Karena kan antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama, dan itulah tugas guru BK seperti itu. Bu Ani. Oke, Bu Aziza, gimana sih Bu caranya untuk menghadapi anak-anak? Maksudnya para siswa itu kan beragam karakternya. Ketika kemudian ada beberapa dari mereka yang memang harus masuk ke BK karena sesuatu pelanggaran atau apa, bagaimana cara ngatasinnya dengan karakter yang beragam itu, Bu Aziza? Jadi seperti ini Bu, kalau saya perlu menambahkan sedikit dari WK tadi ya, bahwa di BK itu ada 3 tingkatan ya Bu. Kalau ada persoalan kenakalan yang sifatnya kecil, rendah, itu bisa dilakukan oleh semua guru. Kemudian kalau sedang bisa dilakukan oleh guru BK. Tapi pada saat sudah posisinya persoalannya sudah
sampai ketagihan, maka kita butuh orang yang kompeten di situ. Entah kita bekerja sama dengan psikolog, juga BNN juga menyediakan ya Bu, menyediakan, bahkan ada dokternya katanya di situ untuk melakukan terapi khusus kepada anak yang memang seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana membangun menyelesaikan persoalan anak-anak yang mungkin banyak sekali beragam perbedaan karakter yang luar biasa dan tidak mudah untuk mendekati mereka gitu ya. Yang pertama yang harus kita buat image kepada anak-anak bahwa kami adalah membantu mereka, bukan menghakimi mereka. Kemudian yang kedua, karena kami adalah pelayanan publik, jadi harus mendapatkan kepercayaan penuh dari publik bahwa memang kami orang-orang yang profesional yang mampu membantu mereka. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya juga bahwa anak-anak akan percaya kepada kita pada saat kita betul-betul menjaga asas kerahasiaan. Jadi anak-anak merasa itu aman. yang paling penting ya, paling Bu ya. penting itu. Mendapatkan kepercayaan dari mereka itu kan nggak gampang ya. Nggak gampang. Kita butuh ada pendekatan di awal, butuh ada kedekatan emosional dengan anak-anak, sehingga kita tidak selamanya memposisikan diri kita sebagai guru, tapi ada kalanya kita memposisikan sebagai sahabat, bahkan mungkin sebagai hakim bagi mereka. Pada saat mereka salah ya kita akan katakan salah seperti itu. Kemudian BK itu adalah, saya rasa image polisi sekolah sudah mulai habis ya Bu. Sudah lama itu. Paradigma lama. Mungkin zaman saya sekolah dulu. Oh iya betul. Jadi, mungkin ada sebagian sekolah-sekolah yang lain. Tapi sebenarnya adalah kita itu guru BK adalah layanan profesional sebenarnya Bu, yang tidak bisa dilakukan oleh semua guru karena kita punya punya teori konseling yang tidak bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain seperti itu. Karena pada saat ingin mengungkap kenapa anak itu seks bebas, kenapa anak itu masuk ke narkoba, itu butuh waktu yang lama agar mereka terbuka bahwa di mana sih akar persoalannya di mana. Pada saat kita sudah menemukan, kan biasanya permasalahannya banyak itu. Di antara permasalahan banyak, yang paling penting adalah kita mengetahui akar dari persoalan itu dan menyampaikan kepada anak-anak bahwa oh ini loh nak, coba deh kamu kita ajak diskusi ya mereka, coba deh kalau hari ini kan yang terjadi pada kamu sehingga kamu melakukan ini seperti itu. Ada anak yang bilang, kadang ada anak yang oh iya Bu gitu, kadang ada enggak Bu, bukan cuma itu saja. Ada lagi akhirnya loh, Bu, keluar sendiri. Akhirnya keluar sendiri seperti itu. Oke, baik. Yeah. Baik. Terakhir barangkali Bu Aziza, adakah yang ingin disampaikan ini dari BK untuk dari MGBK untuk masyarakat luas? Pada intinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa selama ini pada saat kami memanggil orang tua atau wali murid untuk melaporkan tentang perkembangan putra-putri mereka di sekolah, terkadang kami mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kami ingin meluruskan di sini bahwa kami guru BK bukan untuk menghakimi mereka, bahkan bukan untuk mengejas mereka, tidak. Tapi kami ingin tahu lebih jauh dari keluarga kenapa anak itu berbuat seperti itu, sehingga kami bisa mengambil tindakan lebih lanjut untuk menangani si anak tersebut. Itu saja mungkin Bu yang perlu saya sampaikan. Baik, terakhir dari Ibu Eka barangkali yang ingin disampaikan dari komunitas MGBK untuk masyarakat luas, silakan Ibu. Ya, untuk mungkin para orang tua dari peserta didik atau mohon untuk kerjasamanya dengan guru-guru BK gitu ya, karena mungkin kita tidak akan bisa mengubah anak yang bermasalah atau anak-anak yang memiliki bakat tertentu atau intelijensi yang tinggi kalau misalnya kita tidak bisa kerjasama dengan orang tua. Itu saja. Oke. Jadi memang butuh sinergi antara siswa, guru dan juga orang tua ya Ibu ya. Dan sekali lagi komunitas MGBK ini hadir untuk memberikan pelayanan
semaksimal mungkin kepada siswa, tidak hanya yang bermasalah atau yang berprestasi saja, tetapi secara umum seluruh siswa ya, supaya bisa menjadi teman dan sahabat. Dan image polisi itu udah nggak ada lagi dong. Kalau bisa udah nggak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi biarlah guru BK itu menjadi sahabat para siswa gitu ya Ibu. Kita siap untuk menjadi sahabat siswa. Baik. Terima kasih. Dan sudah sudah diimplementasikan ya. Oke, terima kasih komunitas Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MGBK sudah hadir di Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmu dan sharing pengalaman yang sudah diberikan. Semoga menginspirasi kita semua yang sedang menonton acara ini. Jangan lupa ya teman-teman komunitas untuk like, comment, and subscribe channel RRI Sumeneb.net. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.